Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini saya kasih tahu, di dalam hidupmu ini ada pilotnya, teman-teman saudaraku sekalian. Pilotnya Allah. Masa kamu nggak tenang? Pilotnya Allah, Kak. Pilotnya Allah, Dek. Pilotnya Allah, Mbak. Pilotnya Allah, Bu. Pilotnya Allah, Nek. Yang tenang, yang tenang. Ada Allah. Ada Allah. Ustazah, saya sampai di usia segini belum ada yang melamar saya juga. Tenang. Hidupmu sudah diatur sama. Tenang. Kamu hidup tidak kamu jalanin sendirian. Ada pilotnya, namanya dia tahu yang terbaik untuk dirimu. Dia memberi kepadamu yang paling kamu perlukan, bukan yang paling kamu inginkan. Saya ulangi, pilot hidupmu adalah Allah. Dia akan memberi kepadamu yang paling kamu perlukan, bukan yang paling kamu inginkan. Makanya ketika saya menikah 20 tahun sudah, 21 tahun sudah, belum dikasih anak, hati saya tetap tenang. Kenapa gitu? Sebab saya tahu Allah memberi kepada saya apa yang saya perlukan, bukan apa yang saya inginkan. Untukmu yang belum menikah, tuh hati kamu yang tenang. Allah memberi kepadamu yang kamu perlukan, bukan yang kamu inginkan. Bu, kalau lagi ngaca, kamu jangan mikir, kenapa ya Allah ngasih hidung saya kayak begini amat. Apa oplas aja saya ya? Biar hidungnya kayak hidung Nabi. Katanya kan hidung Nabi alfiul anfi. Hidung Nabi kayak huruf alif. Tinggi dan mancung. Kenapa nih hidung saya kayak huruf ta? Lebar baringan. Oplas aja apa ya? Ingetin, wahai diri, Allah memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Tenang aja. Orang tuh kalau hidungnya pesek biasanya umurnya panjang, nafasnya hemat. Insya Allah, itu bercandaan saya sama suami. Hidung suami saya tinggi. Teman-teman sih sekalian yang saya muliakan, nggak usah khawatir gitu terhadap berbagai macam hal. Ada Allah sebagai pengendali kehidupan kita. Allah akan selalu memberi kepada kita apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Nyatanya sampai dengan sekarang kamu baik-baik saja bukan? Tapi hati saya sedih terus Ustazah, hati saya galau terus. Ya itu urusanmu. Kamu yang harus mampu mengendalikan hatimu itu. Teman-teman, saudariku sekalian saya muliakan, hatimu tuh kamu kendalikan. Hidupmu Allah yang sudah mengendalikannya. Kamu hanya perlu mengendalikan rasa hatimu sendiri dengan cara yang tenang. Ada Allah dalam hidupmu. Ingat Allah. Insya. Masih ada dua lagi nih caranya bikin hati tenang. Nah, yang pertama tadi jaga mata, jaga. Yang kedua tadi ingat Allah sebagai pengendali kehidupan.
Allah akan selalu memberi yang kita perlukan. Kemudian yang ketiga teman-teman saya sekalian, kamu kalau kepengen hatimu tenang, ingat Nabi Muhammad. Ingat Nabi Muhammad. Saat kamu gelisah, saat kamu galau, saat kamu susah, yuk coba banyakin sholawatan Nabi Muhammad. Ingetin kehidupannya Nabi Muhammad. Dengerin kajian tentang Nabi Muhammad dan rasakan. Rasakan. Iya ternyata ustazah. Beneran nih ternyata ustazah. Kalau sholawatan hati jadi tenang. Kenapa ya bisa begitu ustazah? Sebab Allah menjanjikan orang kalau sedang ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau sedang bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allah akan turunkan rahmat kepadanya. Rahmat tuh bikin hati jadi tenang. Allah turunkan kasih sayang Allah. Rahmat tuh artinya kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah rahmat turun, kasih sayang Allah turun, maka akan tenanglah hatimu ini. Orang kalau banyak baca sholawat tuh, ibarat kata badan, itu akan turun rahmatnya Allah tuh ibarat badan tuh turun vitamin. Vitamin tuh teman-teman, yang lagi sakit jadi cepet sembuhnya. Kan gitu? Yang baru habis sakit jadi cepet segernya, cepet pulihnya. Vitamin. Vitamin tuh badan lemes-lemes, dikasih vitamin jadi segar. Demikian pula dengan sholawat, setara vitamin bagi badan kita. Orang kalau banyak dosanya kena sholawatan, dosanya berguguran. Orang kalau hatinya sumpek-sumpek mulu, kena sholawatan, hatinya jadi lebih tenang. Orang kalau hatinya gelisah, ketakutan, kena sholawatan, insya Allah hatinya jadi lebih nggak takutan, lebih merasa aman, merasa damai. Sehingga sekalian saya muliakan, orang kalau banyak sholawatannya, hatinya akan diturunin rahmat. Yang asalnya marah-marah mulu, jadi lebih tenang hatinya. Sholawatan. Karena ya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki bilang, gak ada permasalahan kehidupan tidak selesai dengan sholawat. Ya kecuali kalau urusannya sama tanggungan orang. Kamu kok banyak baca sholawat? Iya nih utang saya banyak. Biar gak ditagih saya sholawatin aja banyak-banyak. Jadi setiap kali orang datang, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, ya nggak pergi kelarin utangmu itu, gitu kan ya? Sama kayak tadi tuh pacaran sholawatan, ya putusin dulu pacar kamu, istiqomah di jalan Allah, tambahin dengan sholawat, tenang hidupmu. Kamu berada dalam jalan Allah, makanya persyaratannya tuh tadi tuh mesti bener tuh urut-urutannya. Jaga mata, jaga telinga, jauhin segala dosa. Teman-teman sekalian, hadirkan Allah dalam hatimu. Ingat, pengendali hidup adalah Allah Subhanahu wa taala. Tambahin dengan banyakin sholawat, banyakin ingat baginda Nabi besar Muhammad. Tenang. Saat anak lagi sakit, ingat Nabi Muhammad tuh jadi bikin tenang. Hidup memang tidak pernah ideal buat siapapun. Nabi Muhammad juga anaknya sakit. Sama nih saya juga nih sekarang anak lagi sakit, ya Allah. Wahai Rasul, syafaatkanlah anak saya. Udah, tinggal banyak-banyak deh tuh baca sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, limpahkanlah salawatmu kepada baginda kami Nabi Muhammad. Tibbil qulub, ya Allah, sembuhkan hati-hati kami nih. Sembuhkan penyakit-penyakit hati kami ya Allah. Berkatnya Nabi Muhammad. Wa'afiyatil abdan ya Allah, sehatkan badan-badan kami ya Allah berkat Nabi Muhammad.
Nuril absar ya Allah, terangkan mata kami yang ini, terangkan pula mata batin kami ya Allah dengan berkatnya Nabi Muhammad. Enak udah hidup. Hidup mas sebenarnya gini-gini aja teman-teman. Kita aja yang suka kebanyakan pola. Kita aja yang suka kebanyakan gaya. Hidup mah gini-gini aja sebenarnya. Betul kan? Yang paling kita perlukan dalam hidup nih rahmatnya Allah. Biar kita dapat rahmatnya Allah, hadirkan baginda Nabi besar Muhammad. Gak ada dah, gak ada yang lebih dicintai Allah daripada Nabi Muhammad. Gak ada udah. Kamu kepengen Allah berkenan memandangmu dengan pandangan kasih sayang, jadikan ada Nabi Muhammad di lisanmu. Jadikan ada Nabi Muhammad di pikiranmu. Jadikan ada Nabi Muhammad di dalam hatimu. Maka hatimu, pikiranmu, lisanmu akan banyak dituruni rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yuk selawatan yang banyak. Selawatan yang banyak dalam hidup. Biar beres semuanya urusan-urusan kita. Insya. Biar pada tenang hati kita. Insya. Biar gak takutan mulu dalam hidup. Biar gak takutan mulu dalam hidup. Banyakin sholawat. Biar tenang hatimu. Banyakin sholawat. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang nomor 3. Teman-teman saya sekalian. Ingetin Nabi Muhammad. Hadirin Nabi Muhammad. Galau-galau jangan nyari tontonan-tontonan yang gak jelas. Dengerin aja kajian tentang Nabi Muhammad. Bikin hati lapang, cobain. Cobain. Teman-teman sekalian, habis itu sholawatan yang banyak-banyak. Baca kitab maulid, baca. Hadirkan hati kamu di dalamnya. Cari tahu makna-maknanya. Semakin kamu sering menghadirkan Nabi Muhammad, semakin terpandu hidupmu, semakin terang jalan hidupmu, semakin banyak rahmat Allah kepadamu, semakin tenanglah hatimu. Nanti kita akan tutup majelisnya juga dengan salawatan, namun sebelumnya saya akan terangkan dulu hal terakhir yang bikin hatimu menjadi tenang. Saudaraku sekalian saya muliakan, sebelum lupa yang terakhirnya saya ingetin dulu yang pertama apa tadi? Jaga mata, jaga telinga, jauhin dosa. Kan lebih tenanglah hatimu. Yang kedua, ingat Allah, banyakin zikir menyebut nama Allah. Makan ingat Allah, tidur ingat Allah, tenang hatimu teman-teman. Dalam segala keadaan mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pengendali kehidupan. Allah akan selalu memberikan kepadamu apa yang kamu perlukan, apa yang kamu butuhkan, bukan apa yang kamu. Yang ketiganya, ingat Nabi Muhammad, hadirkan Nabi Muhammad, bersolawat kepada Nabi Muhammad, gitu kan ya? Itu tiga-tiganya tuh. Saya minta kamu, yang ke Allah juga tiga-tiganya. Tiga-tiganya itu apa? Di lisan, di pikiran, di hati. Di lisan dengan kamu berzikir, mengingat, menyebut nama Allah SWT. Dipikirkan dengan kamu faham bahwasanya Allah SWT yang menghendaki apapun, pengendali apapun. Yang di hati kamu hadirkan Allah SWT. Kamu cintai Allah SWT. Dan yang ini juga kepada Nabi Muhammad juga pakai lisan dengan kamu banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad, baca kitab maulid Nabi Muhammad, diingatan dengan kamu mengingat Nabi Muhammad, kamu ingat-ingat kehidupan Nabi Muhammad alaihi wassalam, kamu dengarkan lagi kajian-kajian tentang Nabi Muhammad, dan di dalam hati dengan kamu menghadirkan Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad, merindukan Nabi Muhammad, dan gak ada yang lebih indah daripada itu untuk kamu lakukan. Gak ada lagi yang lebih indah dalam hidupmu daripada kamu menghadirkan manusia paling indah,
daripada kamu mengingat kehidupan manusia paling indah, daripada kamu mencintai manusia paling indah, baginda Nabi besar Muhammad. Kalau sering banget, nanti lama-lama bukan kamu yang menghadirkan Nabi Muhammad, tapi kamu dihadirkan Nabi Muhammad. Kalau sering banget, gede cintanya, tambah lama, tambah numpuk, tambah numpuk, tambah numpuk. Akhirnya bukan hanya kamu mencintai Nabi Muhammad, tapi kamu menjadi dicintai oleh Nabi Muhammad. Bukan hanya kamu merindukan Nabi Muhammad, akan tapi kamu menjadi seseorang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad. Siapa tahu ada di antara kita yang sampai di level yang begitu. Amin ya Rabbal. Yang terakhir, kalau kamu pengen hatimu tenang, cintai orang-orang soleh. Cintai para ulama, cintai para sahabat Nabi, cintai keluarga Nabi, cintai Sayyidah Khadijah, cintai Sayyidah Fatimah, cintai Sayyidah Aisyah, cintai Sayyidina Hasan Hussein cucu Nabi Muhammad, cintai Sayyidah Zainab, Sayyidah Ummu Kalthum, Sayyidah Ruqayyah. Selain Sayyidah Fatimah, mereka adalah putri-putri Nabi besar Muhammad. Cintai Sayyidah Fatimah sebagai yang terbaik dari semua perempuan yang hidup di zaman Nabi Muhammad alaihissalam. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, innaki ya Fatimah sayyidah nisa ahlil jannah. Sungguhnya engkau wahai Fatimah pemimpin wanita surga. Hatimu tenang tuh kalau cintanya sama orang-orang soleh, kumpulnya sama orang-orang soleh, ziarahnya datangnya kepada orang-orang soleh, ziarahin makam para wali, teman-teman, ziarahin makam Nabi, teman-teman sekalian, bikin hati jadi tenang, bikin hati jadi lebih damai. Lah kamu bisa-bisanya hidup isinya cuman ngelihat mukanya koruptor, ngelihat mukanya artis, ya sumpek hidup kamu. Tahu semua ceritanya artis, tahu semua mukanya orang-orang yang bahkan Allah tidak izinkan mereka untuk mengingat Allah SWT dalam hidupnya. Hidupnya sendiri udah sumpah, ngapain kamu tontonin mulu, akhirnya bikin hati kamu jadi sumpah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, maaf nih ya, saya kasih tahu teman-teman saya sekalian, tuh yang di Korea sana tuh berapa sering kamu dengar aktor, aktris Korea yang bunuh diri? Sering apa nggak pernah? Sering teman-teman saya sekalian. Dan mereka sendiri hidupnya nggak tenang. Nah, kamu demen nyampe segitunya, akhirnya bikin hidup kamu jadi nggak tenang, bikin hati kamu jadi nggak damai. Buka TV kalau nggak isinya koruptor, kalau nggak pembunuh berantai. Lah ya hidupmu nggak tenang hatinya akhirnya. Ustazah, kenapa ya Ustazah kalau hadir di majelis hati jadinya tenang? Karena kamu berjumpa dengan orang-orang soleha. Karena kamu dibuat hatimu mengingat Allah. Karena kamu bersolawat bersama. Lah kumpul orang soleh di mana tempatnya kalau bukan di majelis? Kumpulnya di mana? Kalau bukan di majelis? Di majelis ini kumpulan orang soleh atau orang yang kepengen soleh, kan begitu? Betul Bu? Berarti saya udah soleha dong, sudah belum tentu. Tapi mau kumpulnya orang-orang solehah atau orang yang mau solehah itu emang di majelis Bu. Mudah-mudahan saya selalu doain yang hadir-hadir di majelis orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah,
yang dikehendaki menjadi solehah insya Allah, yang dikehendaki untuk terus menjadi semakin baik kehidupannya sampai akhir kehidupannya berakhir dalam husnul khatimah. Sedikit sekalian yang saya muliakan, nah, jadi kayak begitu tuh. Kalau kamu bacain sejarahnya, kehidupannya orang-orang soleh-soleha gitu. Makanya kenapa tuh saya banyaknya kan nulis begituan tuh, Bidadari Bumi, kisah 9 wanita soleha. Ternyata lebih dari 9. Saya tulis lagi Bidadari Bumi 2. Nah, kan yang saya temui dalam kehidupan saya, kisah 9 wanita solehah lagi tuh yang saya temui di kehidupan saya. Ntar tambah lama saya ketemu lagi tuh yang lain, saya tulis juga. Cuman saya tulis Bidadari Bumi 3 ini belum cukup kandidatnya. Siapapun di antaramu yang merasa cocok untuk saya tuliskan kisah hidupnya sebagai Bidadari Bumi yang berikutnya, silahkan kirimkan. Serius Ustazah, ya kalau emang layak. Saya udah kirim Ustazah, tapi Ustazah enggak tulisin saya, berarti saya anggap belum layak untuk jadi Bidadari Bumi gitu. Teman-teman saya sekalian, karena memang membaca kisah hidup orang soleh, orang solehah tuh bikin damai hati. Saya nulis pilar cahaya, kisah 4 sahabat Nabi Muhammad yang pertama kali masuk Islam. Nah, bikin hati damai. Kisah Sayyidina Abu Bakar, kisah Sayyidina Ali, kisah Sayyidah Khadijah, kisah Sayyidina Zaid bin Harithah. Saya tulis lagi Assalamualaikum Tarim. Kebanyakan kisahnya juga kisah orang-orang saleh, para ulama-ulama yang saya temuin, wanita-wanita solehah yang saya temuin di sana, bahkan anak-anak kecil yang sudah soleh, sudah solehah di sana. Itu di kota Tarim tuh teman-teman. Bahkan sampai anak kecilnya udah soleh, udah soleha. Belum lama nih, saya nggak tulis aja tuh di Bidadari di Assalamualaikum Tarim karena baru tahu ceritanya nih. Abis Lebaran kemarin tuh, saya ada dapat foto Sayyidil Habib Umar bin Hafid berfoto dengan sekitar 70 sampai dengan 100 anak-anak kecil. Ya, saya nggak tahu gitu jumlahnya, sekitar 100-an orang lah. Anak-anak kecil yang belum balik, teman-teman, umur mereka antara 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gitu ya, 13, pokoknya yang belum balik lah gitu. Anak kecil semuanya, laki-laki semua. Habib Umar bin Hafid berfoto di antara mereka itu, kecil-kecil semuanya, beliau foto, beliau sendirian yang sudah dewasa gitu, yang lain semua anak-anak. Cakep bener fotonya, anak kecil-kecil, hidungnya pada mancung-mancung, orang Arab, jangan lupa. Itu kecil-kecil udah pada pinter bahasa Arab loh, orang Arab. Sehingga sekalian, saya liatin gitu kan, ya Allah seneng bener saya liatnya. Lucu-lucu, bagus-bagus mukanya, cakep-cakep, ceria-ceria gitu. Saya lebih seneng lagi baca captionnya, baca keterangan di bawah foto itu. Dia bilang ini adalah anak-anak tuh maksudnya yang belum balik ya, yang sholat tarawih bersama dengan Habib Umar bin Hafid dari sejak malam pertama Ramadan sampai akhir Ramadan, nggak tinggal sholatnya. Itu sama Habib Umar dikasih hadiah fotoan sama Habib Umar bin Hafid. Apa nggak jadi kenangan indah banget tuh buat anak-anak tuh, sehingga nanti besok-besoknya juga nggak mau lagi terlambat sholat tarawih atau tertinggal sholat tarawih di masa-masa dewasanya. Dan teman-teman saya sekalian, kebayang nggak sih sholat tarawih istiqomah bahkan sebelum balik? Siapa di antara kita yang begitu? Ya, saya tanyain, ada nggak di sini yang kayak gitu? Nah, model emak-emak kayak gini aja, Ramadan kemarin tarawihnya ada yang ditinggal nggak? Ada juga sih Ustazah, abisnya ngantuk banget Ustazah, abisnya saya pakai buat mudik Ustazah, jadinya di perjalanan saya nggak bisa sholat tarawih Ustazah. Bisa loh sholat di perjalanan, ya tapi belum Ustazah.
Masalahnya mau apa nggak mau, itu aja tuh. Kamu tuh bukan nggak bisa, kamu nggak mau. Kalau kamu mau, kamu akan bisa-bisain diri. Kamu masalahnya bukan mampu nggak mampu, tapi mau nggak mau. Kalau kamu mau, kamu menjadi akan mampu. Nyatanya kemana-mana bisa tuh nyampe aja, tapi sholat tarawih nggak ditinggal. Belum ada ceritanya, insya Allah mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan umur kita nyampe sampai Ramadan berikutnya. Teman-teman saya sekalian, mereka adalah anak-anak yang istiqomah dari pertama Ramadan sampai akhir Ramadan, sholat berjamaah bersama dengan Habib Umar bin Hafid. Teman-teman, sholat tarawih bersama dengan Habib Umar itu setiap malamnya baca 2 juz Al-Quran dalam tarawihnya. Ada anak-anak dan itu hampir 100 orang. Makmumnya beliau berapa Ustaz? Anak-anak semua? Enggak, makmumnya ribuan. Di antara ribuan tersebut ada 100 anak-anak yang istiqomah berjamaah. Masya Allah, Masya Allah. Indah ya, negara itu indah. Kenapa bisa indah teman-teman sekalian? Karena semuanya itu tadi tuh. Menjaga mata, jaga telinga, jauh dari dosa, selalu menghadirkan Allah dalam hati mereka, begitu. Kemudian dekat dan banyak bersolawatnya kepada baginda Nabi besar Muhammad. Dan yang keempat, mereka berkumpul bersama-sama dengan orang-orang soleh. Hatinya penuh cinta dengan orang-orang soleh. Harapan mereka sejak kecil tuh ya udah tuh. Yang jadi patokan mereka tuh nggak ada yang kepengen, oh saya kepengen nih jadi pejabat ini, saya kepengen, nggak ada. Pengen jadi kayak Habib Umar, pengen jadi kayak Habib Hasan, pengen jadi kayak Habib Salim gitu. Cita-cita anaknya tuh. Dan dididik sama orang tuanya dengan didikan mencintai para ulama, mencintai orang-orang saleh, mencintai para santri, teman-teman sekalian, mencintai orang-orang saleh yang ada di negeri mereka. Kumpulnya orang saleh-salehah terus-terusan tuh. Ibunya solehah, bapaknya soleh, saudara-saudaranya soleh-solehah, ya hatinya tenang. Hatinya tenang. Ada di sana salah satunya namanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, udah meninggal. Salah satu dari ulama-ulama besar. Penulis banyak kitab ya, salah satunya Al-Majmu' itu ada tuh karyanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, dan beberapa kitab-kitab yang lainnya beliau yang nulis tuh. Teman-teman saya sekalian, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu pernah ditanya sama murid-murid beliau. Dia bilang, "Bib, gimana sih kok bisa jadi Habib nih? Kok bisa jadi Habib Abdullah bin Husain bin Tahir?" Seseorang yang zikirannya banyak, teman-teman. Sangat banyak. Beliau baca la ilaha illallah seharinya 12.000 kali. Beliau baca sholawat seharinya 12.000 kali. Beliau baca istighfar seharinya 12.000 kali. Masing-masing zikiran itu beliau baca seharinya 12.000 kali. Beliau ngajarnya banyak, nulis kitab banyak, teman-teman. Sampai semasa hidup beliau itu, sampai ada istilah Jannatul Ardi Masilah. Surganya bumi ini adalah kota Masilah. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Ilmu luar biasa, ibadah luar biasa, hati luar biasa, jauh dari dosa-dosa. Beliau sampai bilang, "A'ba isab'ah ma ya'rif ya'si rabbah." Anggota badan saya yang 7, mata, telinga, lisan, tangan, kaki, perut, farji. Dia bilang, "Ma ya'rif ya'si rabbah," enggak ngerti maksiat sama Allah. Enggak ngerti caranya bikin dosa. Anggota badan saya yang 7 enggak tahu caranya bikin dosa. Ngerti aja enggak, apalagi ngerjainnya, apalagi jalaninnya. Teman-teman sekalian saya muliakan, nah, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ditanya sama orang, "Bib, kok bisa ada manusia kayak antum gini nih, gimana ceritanya sih Bib? Awal-awalnya tuh gimana gitu, didikan orang tua, apa zikirannya orang tua tuh gimana ceritanya, kok bisa jadi orang seperti antum nih, gimana nih?" Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bilang, "Saya ingat masa-masa saya umur 10 tahunan. Dia bilang, belum balik.
Saya pergi ke lapangan nyari temen main. Ternyata kosong, nggak tahu tuh teman saya lagi pada kemana tuh. Jadi akhirnya saya pun pulang ke rumah. Saya nyari abah saya. Dia bilang abah saya lagi sholat sunnah. Sholat sunnah. Siang-siang gitu kan gabut nggak ada kerjaan, sholat aja dah gitu. Tuh orang soleh tuh. Orang soleh tuh nggak ada kerjaan gabut. Kita apaan kalau nggak ada kerjaan? Scroll TikTok. Ya kalau yang didengerin saya nggak apa-apa ya. Tapi kan kalau yang didengerin orang joget-joget nggak jelas aurat kemana-mana, masya Allah, masya Allah. Teman-teman sih sekalian saya muliakan, kalau enggak tuh liatin nih mau beli kerudungan lihat Shopee 3 jam masih belum ketahuan juga yang mana yang mau dibeli. Ya Allah, udah scroll 3 jam kagak ada yang cakep nih. Kok bisa kamu mau belinya yang kayak gimana? Yang kayak Ustazah pakai. Sehingga sekalian saya muliakan, nih beliau nggak ada kerjaan gitu kan, sholat. Ayahnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, Habib Husain. Sehingga sekalian saya muliakan, nyari saudaranya lagi buka kitab, nyari ibunya lagi baca Al-Quran. Dia bilang saya nggak punya teman, saya kesepian. Saya akhirnya pergi wudhu, duduk di sebelah Umi, dengerin Umi baca Al-Quran. Umi begitu ngelihat saya gitu kan, Cal, yuk nak sini nak, yuk dengerin Umi baca Quran. Nanti Umi kasih tahu nih ayat-ayat yang Umi tahu maknanya. Insya Allah, yuk nak bacain Quran. Anak kayak begitu Bu, kumpulnya sama orang soleh-soleha semua, gimana nggak jadi soleh? Kamu kalau lihat anakmu kenapa nih modelannya kayak gini, ya siapa emaknya? Kamu lihat tingkah anak kamu nggak jauh-jauh dari kamu dah, beneran. Betul Bu? Tapi saya nggak kayak gitu kok Ustazah. Ya sekarang zaman muda nggak jauh beda kamu sama dia. Katanya Imam Ghazali, anak tuh bayangan orang tua. Kalau kamu kepengen ngebenerin bayangan, cukup dengan kamu ngebenerin pohonnya atau yang punya bayangan tersebut. Mudah-mudahan Allah soleh-solehahkan anak-anak kita insya Allah. Sesudah Allah soleh-solehahkan kita dan suami kita sebagai orang tuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah itu teman-teman saya sekalian, 4 hal itu. Kalau kamu kerjain, lebih tenang hatimu, lebih terarah kehidupanmu. Asli, mandang orang solehah, mandang orang yang dekat sama Allah, mandang orang yang cinta sama Rasulullah, bikin hati lapang. Percayalah saya. Saya dulu kalau udah sumpek-sumpek, saya pandangin tuh mukanya guru-guru saya. Saya hadirin majelis guru-guru saya liatin mukanya. Saya pandangin wajah Hubabah Bahia. Saya pandangin wajah Hubabah Nur. Saya pandangin wajah Habib Umar bin Hafid. Walaupun lewat layar gitu kan, saya liatin aja. Saya liatin mukanya orang-orang soleh, para habaib-habaib tuh. Udah malam Jumat gitu kan, kumpul semua di Darul Mustafa. Saya liatin mukanya atu ya Allah, karuniakan kepada saya apa yang kau karuniakan dalam diri mereka. Apa yang kau karuniakan dalam hati mereka ya Allah, karuniakanlah pula kepada saya. Saya dengerin kajian-kajian mereka gitu kan, tenang hati, lapang hati, Masya Allah, Masya Allah. 4 hal itu kalau kamu kerjain, kamu akan dapetin ketenangan hati. Gitu ya. Jadi kalau kamu ngerasa aduh sumpek banget nih hati, cepetan cari majelis ta'lim terdekat, atau cepetan paling mudah nih buka YouTube, sekarang ada di tangan tuh kan, dengerin kajian dari orang-orang soleh, dengerin kajian para ulama-ulama, dengerin kajian-kajian tafsir boleh, kajian tentang Nabi Muhammad boleh, bikin hati lapang teman-teman saya sekalian. Jangan sampai aduh gelisah nih, hati nggak tenang nih, dengerin musik waktu dengerin musiknya kamu agak-agak tenang gitu kan, akan tetapi abisannya lebih sumpek lagi, percaya saya, abisannya bikin sumpek teman-teman.
Misalnya gitu kan, kamu bilang, aduh dengerin musik musiknya musik yang galau. Yang ada hati tambah galau, yang hati malah jadi tambah gak enak. Dah yang enak-enak aja ya. Kita bikin hati kita, kerjain 4 hal ini, kamu sedang menuju kepada ketenangan hati, insya Allah. Yang pertama, jaga mata, jaga telinga, jauhin segala dosa, maka kamu akan menjadi orang yang lebih tenang hatinya. Yang kedua, ingat Allah. Allah sebagai satu-satunya pengendali dalam kehidupanmu, satu-satunya pemberi rizki dalam kehidupanmu. Yang tenang, yang tenang, yang tenang. Ada Allah bersama denganmu. Allah akan selalu memberi kepadamu yang kamu perlukan, bukan yang kamu inginkan. Yang ketiga, kalau kamu pengen hatimu tenang, deketin Nabi Muhammad. Deketin Nabi Muhammad. Lisanmu sebut-sebut nama Nabi Muhammad dalam sholawat, dalam kamu baca maulid sejarah Nabi Muhammad, gitu kan ya. Telingamu dengerin kajian tentang Nabi Muhammad, pikiranmu ingetin kisah hidup Nabi Muhammad, hatimu penuhi dengan cinta kepada Nabi Muhammad, maka akan tenanglah hidupmu. Dan yang terakhir, berkumpullah dengan orang-orang soleh. Cintailah orang-orang soleh, baik orang-orang soleh yang ada di zaman sekarang, para ulama-ulama yang mengingatkanmu kepada Allah, para ulama-ulama yang mengingatkanmu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli-ahli ibadah yang ada di zamanmu ini. Teman-teman sekalian, sering-seringlah bergabung bersama dengan mereka, hadirlah di majelis-majelis mereka, dan juga tentu saja yang sudah meninggal dunia. Dengan kamu berziarah ke makam para wali-walinya Allah, dengan kamu mencintai para kekasih-kekasih Allah, kamu mencintai para nabi, kamu mencintai para wali, kamu mencintai para ulama-ulama sepanjang zaman, insya Allah akan tenanglah hidup.